Bab 4. Hari pertama. Hari ini adalah hari pertama Claudia bekerja sebagai sekretaris di perusahaan MCT Group AD. Ia kini tengah bersiap-siap untuk segera pergi berangkat ke kantor sebelum terlambat. Bahkan ia memutuskan makan di kantor saja nantinya. Claudia tengah berdiri di pinggir jalan apartemennya. Ia sambil menunggu sebuah taksi online yang tadi ia pesan. Tak berapa lama kemudian, taksi online itu datang menghampiri tempat Claudia berdiri. Claudia pun segera masuk ke dalam taksi itu. Sang sopir kembali menjalankan mobilnya dengan kecepatan sedang. Namun, itu sangat membuat Claudia kesal. Ia pun langsung menyuruh sang sopir untuk berhenti. "Berhenti, Pak. Biarkan saya saja yang membawanya. Saya harus cepat-cepat sampai," kata Claudia, dan langsung berpindah tempat ke depan. Sedangkan sang sopir berada di kursi penumpang. Claudia sudah mulai menjalankan mobilnya dan langsung menaikkan gasnya sampai full, tanpa memikirkan orang yang berada di belakangnya. Saat ini, sang sopir itu terus berpegangan dengan dahan kursi yang ada di depannya, sambil membawa doa makan meminta keselamatan sampai tujuan. 5 menit kemudian, Claudia sudah sampai di kantor barunya dengan tepat waktu. Ia pun segera menyerahkan uang sejumlah 1 juta kepada bapak sopir itu dan langsung keluar. "Permisi, Mbak, ruangan saya di mana ya?" tanya Claudia ramah kepada seorang resepsionis kantor itu. "Ruangan Mbak ada di lantai 16, bersebelahan dengan ruangan direktur, Mbak," balasnya ramah. Claudia pun mengangguk dan segera menaiki lift. Untunglah hanya ia saja saat ini yang berada di dalam lift itu. Jadi itu membuat Claudia sedikit lega. Pintu lift terbuka. Claudia langsung keluar dan mencari ruangan kerja yang akan ia tempati hari ini. Ia terus berjalan mencari-cari ruangannya. Namun hasilnya nihil. Ia sama sekali tidak menemukan ruangan kerjanya. Seorang pria baru saja keluar dari ruangannya. Claudia pun menghampiri pria itu untuk bertanya. "Permisi, Pak, ruangan saya di mana ya?" tanya Claudia tersenyum ramah. Namun pria itu hanya memasang wajah datar tanpa menjawab pertanyaan dari Claudia. Ia hanya menunjuk ke salah satu pintu yang tidak jauh dari ruangan miliknya dan segera pergi. Ingin rasanya Claudia memukul orang itu, namun rasa itu hanya ia pendam. Ia langsung berjalan ke arah pintu yang ditunjuk oleh pria sialan tadi. Ternyata benar, itu adalah ruangan miliknya sekarang. Claudia membuka pintunya perlahan dan melangkahkan kakinya untuk masuk ke dalam ruangan yang lumayan besar itu. Ditambah dengan nuansa ruangan yang sangat sempurna. Claudia menaruh tasnya di atas meja kerjanya dan segera mencek-cek dokumen yang sudah ada di atas meja kerjanya itu. Entah sejak kapan mereka menaruhnya. Claudia terus fokus mencek-cek dokumen dan sesekali mengetik komputer yang ada di hadapannya. Ia sama sekali tidak memperhatikan seseorang yang tengah melihatnya di depan pintu. Pria itu menatap setiap gerak-gerik Claudia dengan tajam. Karena sudah cukup lama, ia pun pergi dari balik pintu itu. Tidak terasa, waktu berlalu dengan begitu cepat. Kini jam sudah menunjukkan pukul 11.50. Waktunya untuk istirahat. Claudia segera pergi ke kantin kantor untuk sarapan. Setelah selesai, ia akan melakukan meeting dengan klien. Saat Claudia memasuki kantin kantor itu, yang pertama kali, banyak sekali yang menatapnya sinis karena tak suka. Namun,
Itu tidak sama sekali membuat Claudia marah, karena ia sudah sering mendengarkan cemoohan yang tidak penting dari orang-orang. Ia segera mengambil makanannya dan mencari meja kosong untuk ia tepati. Claudia memilih meja kosong yang ada di pojok kiri. Agar tidak terlalu berisik, ia langsung melahap makanan miliknya karena sudah sangat lapar. 20 menit kemudian, akhirnya Claudia selesai melakukan ritual memberikan makanan kepada cacing-cacingnya. Ia segera kembali ke ruangannya agar ada waktu untuk mencek-cek kembali dokumen yang akan ia serahkan nanti. Tok tok, permisi Pak, apa saya boleh masuk? Tanya Claudia yang berada di luar ruangan direktur. Pintu ruangan itu dibuka oleh seorang pria yang sama dengan pria pagi tadi, dan mempersilahkan Claudia untuk masuk. Semuanya sudah siap Pak, kata Claudia tunduk hormat. Periksa kembali sekretaris Rai, suruh Yuda kepada sekretaris yang bernama Rai itu. Sekretaris Rai langsung mengambil dokumen yang ada di tangan Claudia dengan kasar dan langsung menceknya. Sialan nih orang, batin Claudia geram melihat sikap orang yang ada di sebelahnya. Semuanya rapi Tuan, ucapnya kembali menyerahkan kepada Claudia. Tinggal berapa menit lagi? Tanya Yuda kepada Claudia. 5 menit lagi Pak, balas Claudia. Yuda pun langsung berdiri dan membenarkan jas mewah yang ia kenakan itu. Terlihat sangat mempesona, namun tidak bagi Claudia. Ia hanya memasang wajah datarnya. Yuda keluar dari ruangannya dengan diikuti oleh Claudia dan sekretaris Rai di belakang. Mereka bertiga sama-sama memasang wajah datar. Tidak ada sama sekali senyuman, hanya datar dengan tatapan yang menyayat. Mereka bertiga masuki lift khusus direktur dan segera menekan lantai 9. Kini Claudia sudah berada di ruangan meeting bersama Yuda dan beberapa klien lainnya. Ia mulai mempresentasikan semuanya di depan dengan sangat jelas dan rapi. Bahkan orang-orang melongo mendengar semuanya. Mereka sangat kagum dengan bakat yang Claudia miliki. 30 menit berlalu. Kini meeting baru saja berakhir dengan hasil yang sempurna. Claudia kembali merapikan alat-alat yang ia gunakan tadi. Setelah selesai, ia kembali ke ruangannya. Karena hari sudah mulai gelap, Claudia pun segera bersiap-siap untuk pulang ke apartemennya itu. Namun, saat ia hendak keluar ruangannya, tiba-tiba sekretaris Rai memanggilnya. Permisi, Sekretaris Alicia, ucap sekretaris Rai, membuat Claudia sedikit terkejut. Ia pun segera menenangkan jantungnya yang tadi hampir lompat keluar. Iya, ada apa Sekretaris Rai? Tanya Claudia tersenyum ramah. Tuan Yuda memanggil Anda ke ruangannya, balas sekretaris Rai dan diangguki kecil oleh Claudia. Claudia langsung mengikuti langkah sekretaris Rai yang ada di depannya itu. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tanya Claudia yang sudah berada di ruangan direktur. Apa kau sibuk malam nanti? Tanya Yuda ragu sambil menatap Claudia. Tidak Pak. Emangnya ada apa ya Pak? Tanya Claudia lagi. Apa kau bisa menemani saya nanti malam untuk bertemu rekan bisnis? Tanya balik Yuda yang sedikit canggung. Bisa Pak. Kalau boleh tahu pukul berapa nanti pertemuannya dan di mana alamatnya? Tanya Claudia lagi dan lagi. Sekitar pukul 8:20 di restoran Kirana X, balas Yuda. Baik Pak, nanti saya akan datang sendiri. Kalau begitu, saya permisi Pak. Dan segera pergi dari ruangan itu.
Apa kau tahu dia tinggal di mana? Tanya Yuda pada sekretaris Ray. Dia tinggal di sebuah kontrakan kecil, Tuan, balas sekretaris Ray. Padahal informasi itu adalah salah, karena Claudia mencantumkan alamat yang salah di dalam dokumennya saat itu. Claudia hanya mencantumkan bahwa ia tinggal di sebuah kontrakan gang terpencil dan kumuh. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah.